Tapi tahukah Anda kalau perokok itu akan terhindar dari penyakit Alzheimer? Untuk kedua kalinya, saya mau bahas video dari Master Deddy Corbuzier, Our Mighty Hero on Thinking Out of the Truck Box. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ada info super penting terkait video kritik Panji yang viral dan banyak like-nya itu loh. Jadi saya bikin survei gitu, survei pemahaman netizen terkait video itu, dan ternyata hasilnya super mencengangkan. So, sebenarnya gini, saya nggak pernah bilang kalau pidatonya Soekarno itu hoax loh, atau Panji ngarang-ngarang sendiri. No, it's valid ya, dan Panji sendiri dalam videonya juga udah menyertakan beberapa rujukan yang bisa jadi referensi untuk melihat pidatonya Soekarno itu. Tapi dia tidak bersirkulasi selama kampanye kemarin gitu ya. Jadi beda ya, bukan dia itu hoax atau nggak ada, dia itu ada, dia bukan fiksi yang dikarang sama Panji, no, pidatonya ada, Soekarno memang ngomong begitu, tapi selama Pilgub DKI kemarin, narasi itu nggak bersirkulasi di dalam kampanye. Jadi yang saya pertanyakan adalah bagaimana orang bisa milih karena pidato itu, kalau pidato itu aja in the first place orang nggak tahu kalau pidato itu ada, kalau ada kata-kata seperti itu, dan dia pun nggak berputar tuh di dalam perang wacana yang terjadi sepanjang kampanye Pilgub DKI kemarin. Gitu. Jadi saya mau klarifikasi itu, dan mungkin next time saya bakal keep up nih with this kind of survey gitu ya. Jadi untuk memastikan Anda tidak salah paham atas konten yang saya bikin di sini. Okay, now let's move on to this week's video yang bakal bahas argumennya Mas Deddy terkait rokok sesuai dengan request salah seorang netizen. Sebenarnya sih Mas Deddy Corbuzier dalam videonya memberikan disclaimer gitu. Sebelum banyak orang yang protes tentang apa yang saya buat. Remember that, entertainment only. So if you protest this, you're not smart. But guys, I'm willing to be not smart for you because I just love you that much. So Mas Deddy, you can keep doing the entertaining, okay? That's great what you're doing. But let me use some of your materials for some sort of educational purposes here. Okay? Right, saya lagi-lagi mau mulai dari bagian yang saya bisa sepakati. Salah satu penyebab kematian terbesar di dunia adalah penyakit jantung. Dan salah satu penyebab penyakit jantung terbesar adalah obesitas. Dan salah satu penyebab obesitas adalah junk food. Itu adalah pertanyaan yang tepat sekali seputar bahaya junk food. Saya sendiri pernah menulis sebuah artikel ya dengan argumen senada pada tahun 2015 ketika pada waktu itu ada perdebatan mengenai Permendag nomor 6 tahun 2015 yang mengatur larangan alkohol. Nah, di sana saya juga membuat ya perbandingan serupa ya antara alkohol, rokok, dan junk food. So it's really a good point there. Terus juga ada data lain yang menyebutkan bahwa makanan, termasuk junk food salah satunya, itu menjadi penyebab kematian dini terbesar di dunia mengalahkan alkohol dan rokok. So of course, I can completely agree dengan poin Mas Deddy di argumen itu. Poin berikutnya yang bisa saya sepakati dari argumen Mas Deddy adalah kekritisannya ketika melihat sumber-sumber zat karsinogenik lain yang diterima dengan begitu saja oleh masyarakat. Yang lebih bahaya dari rokok adalah asap knalpot kendaraan yang ada di jalan. Ini juga menjadi argumen mendasar saya ketika menyikapi larangan merokok di ruang publik. Karena kalau alasannya adalah eksternalitas negatif terhadap kesehatan masyarakat, maka seharusnya yang pertama banget dilarang itu ya larangan menggunakan kendaraan bermotor di ruang publik. Nah, jadi silahkan deh tuh ya, Anda pakai tuh motor, mobil, bus, truk itu di dalam kamar ya, ke kamar mandi atau ruang tamu, ke ruang makan, atau dari depan ke dalam kamar, dan seterusnya. Dalam prinsip pemanfaatan barang publik, idealnya berlaku azas inklusivitas, yang berarti sebuah barang publik itu harus boleh dinikmati oleh seluruh pembayar pajak tanpa terkecuali. Sementara larangan merokok membuat perokok tereksklusi dari manfaat barang publik dengan dalih eksternalitas kesehatan. Padahal pada saat yang bersamaan, kita memperbolehkan orang menggunakan kendaraan bermotor dengan kondisi eksternalitas kesehatannya sama, bahkan lebih besar. Aktivitas lain yang juga membahayakan publik dengan cara sejenis adalah operasi pabrik. Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh jurnalis China Daily, Shen Juan, yang berjudul
lung cancer patients to number 800,000 per year by 2020, ada pendapat dari Zhong Nanshan, seorang pakar dan peneliti pernapasan di Chinese Academy of Engineering, yang mengatakan bahwa kabut akibat polusi pabrik dan kendaraan mulai bergerak menjadi faktor utama kanker paru-paru mengalahkan rokok. Di Cina sendiri, hingga tahun 2015, kanker paru-paru masih menjadi pembunuh nomor 1 dibandingkan jenis kanker lainnya. Pada tahun 2014, Tom Phillips, jurnalis Telegraph di Shanghai, menulis sebuah ulasan juga mengenai masalah ini dengan judul Toxic Smoke Threatens Millions of Chinese Lives. Akan tetapi, pada saat itu, rokok masih menjadi penyebab utama kanker paru-paru dan penyakit pernapasan akut. Sebetulnya untuk aktivitas pabrik itu sebagian besar negara sudah punya aturan ya, yang mengatur ambang batas maksimum emisi polusi udara yang boleh dilepas dalam periode waktu tertentu. Bukan cuma udara sih, tapi juga polusi tanah dan polusi air. Nah, buat saya mungkin pendekatan seperti ini lebih tepat ya, baik untuk kendaraan bermotor maupun aktivitas merokok ataupun yang lain-lain lah ya, yang intinya menghasilkan polusi udara dibandingkan dia dilarang total. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang perlu dikoreksi. Tapi tahukah Anda kalau perokok itu akan terhindar dari penyakit Alzheimer? Nah, untuk membaca data seperti ini, nggak bisa tuh kita cuma ngelihat kesimpulan di headline media doang gitu. Tapi kita harus lihat lebih jauh apa maksud dari pernyataan itu atau dari kesimpulan itu. Bener nggak maksudnya begitu? Bagian dari mananya rokok yang dibicarakan? Kemudian bagaimana sebenarnya sih cara mencegahnya gitu? Bagaimana rokok bisa mencegah penyakit itu? Dan seterusnya. Nah, kalau kita baca di artikelnya ya, ternyata secara spesifik yang dianggap mencegah Alzheimer itu nikotin. Sementara dalam rokok ada banyak banget zat lain. Makanya Dr. Windsor Serhan, ketua penelitiannya bilang merokok tuh menyebabkan macam-macam masalah kesehatan yang bakal bikin manfaat dari nikotinnya sia-sia. Kemudian, kita perlu melihat juga metodologi yang dipakai dan bagaimana metodologi tersebut menjelaskan korelasi antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam konteks ini adalah nikotin dan demensia. Nah, setelah saya cek, ternyata tim peneliti ini memakai subjeknya itu tikus yang disuplai nikotin doang ya, nikotin dalam dosis berbeda. Bahkan tikus itu nggak melakukan tuh aktivitas merokok gitu. Dia hanya mengonsumsi pure nikotin yang dicampur ke dalam air. Jadi headline medianya misleading banget. Nah, terus hasilnya dari pengujian ini tuh sebenarnya terjadi perbedaan selera makan. Di mana tikus yang mengonsumsi lebih banyak nikotin itu berkurang selera makannya. Tapi nggak dijelaskan juga di dalam artikel itu apa hubungan antara misalnya berat badan ya, yang biasanya terdampak langsung dari selera makan, dengan brain degeneration gitu, atau kerusakan fungsi otak. Tahun 2008 ada penelitian yang dikerjakan oleh Ai Ikeda dan tim dari Graduate School of Medicine, Osaka University, diterbitkan dalam jurnal Cerebrovascular Diseases yang berjudul Cigarette Smoking and Risk of Disabling Dementia in a Japanese Rural Community, a Nested Case Control Study. Kesimpulan dari penelitian ini, merokok dalam periode waktu yang cukup lama dapat meningkatkan risiko demensia yang menyebabkan kelumpuhan sebagian atau total. Studinya ini dilakukan dalam kerangka komparatif antara subjek pengidap demensia yang pernah merokok, tidak pernah merokok, dan masih merokok sampai pada saat observasi berlangsung. Nah, buat saya pendekatan ini lebih reliable dong, karena subjeknya benar-benar melakukan aktivitas merokok gitu. Jadi lebih pas untuk menguji bagaimana variabel rokok itu punya hubungan kausal dengan variabel demensia. Ada penelitian lainnya yang lebih baru ya, lebih tepatnya tahun 2012, dikerjakan oleh Yuan Shan Ho dan tim dari University of Hong Kong, yang berjudul Cigarette Smoking, Accelerated Brain Aging and Induced Pre-Alzheimer-like Neuropathology in Rats. Bisa dilihat dari judulnya ya sebenarnya, bahwa kesimpulan dari penelitian itu udah jelas banget. Rokok itu mempercepat penuaan otak dan mendorong terbentuknya neuropatologi pra-Alzheimer. Dijelaskan di situ yang membuat merokok berdampak langsung terhadap penuaan otak adalah ketika seseorang merokok, terdapat lebih dari 4.000 bahan kimia masuk ke dalam tubuh, di mana banyak diantaranya merupakan zat radikal reaktif. Zat ini memodifikasi molekul organik tubuh melalui sebuah reaksi oksidasi yang mengarah pada gejala kerusakan sel dan ketidakberfungsian protein.
Sejumlah laporan menunjukkan kondisi ini terjadi di dalam otak hewan yang merokok. Jadi si tim peneliti ini melakukan studi meta-analisis terhadap studi-studi sebelumnya yang menguji variabel sama dengan metodologi berbeda untuk mencapai kesimpulan terbaik gitu ya, termatang lah gitu dari semua penelitian itu. Dan akhirnya disimpulkan bahwa merokok meningkatkan risiko demensia dan bukan sebaliknya. Bagian lain yang juga cukup meresahkan dari argumennya Mas Dedi adalah... bahayakah perokok pasif? You know what? Menurut saya, no. Ada pernah artikel dari dulu yang keluar mengatakan bahwa second hand smoker itu tidak bahaya. Itu kan cuman kanker doang ya bosku yang diuji di situ. Sementara bahaya itu kan nggak cuman kanker ya. Ada risiko kesehatan lain yang perlu dilihat korelasinya dengan merokok pasif. Jadi hasil penelitiannya kan tidak ditemukan data statistik signifikan yang menghubungkan antara kanker paru-paru dengan perokok pasif, kecuali perempuan yang hidup dengan seorang perokok lebih dari 30 tahun. Nah, dengan adanya batasan sampel di sana tuh antara yang di bawah 30 tahun dengan di atas 30 tahun, akhirnya kita nggak bisa tuh dengan gampang mengambil kesimpulan statistiknya dengan begitu saja. Harus dilihat lagi penjelasan utuhnya di dalam penelitiannya tuh, di dalam jurnalnya. To acquire full understanding on this matter gitu ya, specifically terhadap penelitian ini. Besides, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga, variabel yang diuji di situ kan cuma kanker ya kan. Gimana dengan risiko kesehatan yang lain? Nah, saya punya rujukan nih yang bisa saya rekomendasikan ya, penelitian yang bisa dijadikan referensi untuk melihat risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh aktivitas merokok pasif. Haeon dan tim dari School of Public Health, Nambu dan Honam University menerbitkan hasil penelitian mereka pada tahun 2016 yang berjudul Association Between Secondhand Smoking and Laryngopathy in the General Population of South Korea. Penelitian ini berbeda dengan penelitian kebanyakan yang mencari hubungan antara rokok dengan penyakit, menggunakan survei, kuesioner, ataupun medical test terhadap pengidap dengan potensi recall bias yang tinggi. Dia nggak begitu. Dia melakukan pure medical test doang dan terhadap 2.000 orang bukan perokok yang sehat, belum dinyatakan mengidap laryngopathy. Akhirnya ditemukan kesimpulan bahwa perokok pasif memiliki risiko laryngopathy 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak terekspos rokok sama sekali. By the way, tadi saya sempat nyebut recall bias, so just in case some of you have never heard of it, saya mau kasih contohnya di sini. Kalau Anda kena kanker paru-paru, lalu Anda ke dokter, lalu dokternya tanya, Anda ngerokok apa tidak? Dokter di situ berangkat dari asumsi default bahwa merokok menyebabkan kanker paru-paru. Jadi kalau Anda datang ke dokter, kemudian Anda positif kanker gitu, Anda ditanya Anda merokok atau enggak, kemudian Anda jawab iya, dokter akan langsung bilang, nah itu dia penyebabnya. Bukan hasil pengujian empiris real ada hubungan kausal antara kedua variabel itu. Ini namanya fallacy of causation. Nah, fallacy ini adalah hasil dari recall bias tadi, atau bias yang terjadi akibat adanya asumsi-asumsi umum yang sudah terlanjur terdoktrin di dalam otak, sehingga kita tidak mampu lagi melihat fakta lapangan secara jernih. Recall bias gini sering banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalnya dalam romansa tuh ya, banyak banget contohnya. Salah satunya nih, kalau cowok balas lama berarti nggak tertarik. Kalau cewek balas lama berarti tertarik, tapi pura-pura balas lama biar nggak kelihatan mau banget gitu, jaim. Nah, data-data kayak gini tuh cuma jadi asumsi yang dipercaya dari generasi ke generasi, dari orang ke orang, nggak pernah diuji secara empiris. Bener nggak kausalitasnya begitu? Akhirnya dia cuma menjadi konsep dasar dalam hubungan yang ngawur abis. So, kalau Anda kebanyakan recall bias gitu, jangan heran ujungnya PMDK. PDKT mulu dapat kagak. Sekarang saatnya kita mencoba menjawab pertanyaan yang ada di judul videonya Mas Dedi. Rokok sama vape lebih bahaya mana? Artikel ini ditulis oleh Linda Bolt, Professor of Health Policy dari University of Stirling, di mana di dalamnya dia menjelaskan bahwa ada penurunan zat karsinogenik signifikan dalam tubuh mereka yang pindah dari rokok konvensional ke vape.
Selain itu, terdapat juga data bahwa risiko kanker pada vape itu hanya mencapai 1% doang dari risiko yang ada pada rokok konvensional. As for me, kalau Anda tetap mau nyari efek chills dari rokok tapi lebih aman, I'd suggest you go for vape. Tapi ini, mau nggak? Yang lain yang lebih aman lagi. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Don't forget to subscribe.